Pada tahun 2043, populasi bumi telah berlipat ganda berkali-kali lipat. Terdapat kekurangan sumber daya yang sangat besar dari berbagai jenis. Dunia memilih tanaman yang dimodifikasi secara genetik yang didistribusikan dengan cepat di seluruh dunia. Namun, hal ini menyebabkan lonjakan luar biasa dalam kelahiran ganda di seluruh dunia. Solusinya kini menjadi masalah, tak ada yang tahu harus berbuat apa. Aktivis politik dan ahli biologi konservasi terkenal Dr. Nicolette Kamen mendorong federasi untuk menerapkan kebijakan satu anak per keluarga. Sebuah biro bernama Child Allocation Bureau, cabang, dibentuk untuk menegakkan kebijakan ini. Semua warga diwajibkan memakai gelang identitas yang dikeluarkan biro. Gelang ini dapat dipindai untuk mengidentifikasi orang di berbagai pos pemeriksaan di seluruh kota. Saat dipindai, gelang tersebut akan menampilkan data yang menyatakan apakah Anda memiliki saudara atau tidak. Jika ada saudara lain, polisi akan diberitahu dan, setelah tiba, akan mengambil anak tersebut. Anak-anak ini dimasukkan ke dalam cryoslip dan mereka akan dibangunkan ketika krisis yang dihadapi dunia telah diatasi. Mereka akan bangun di dunia yang lebih baik. Pada tahun itu, seorang wanita bernama Karen Setman melahirkan 7 anak kembar, berkat makanan yang dimodifikasi secara genetik. Karen meninggal, kakek si kembar, Terence, tidak melaporkan 7 saudara tersebut kepada pihak berwenang. Ia menamai mereka masing-masing sesuai hari dalam seminggu. Ia memutuskan bahwa ketujuh anak tersebut akan hidup dalam kerahasiaan di tempat yang memiliki area tersembunyi yang ia bangun. Ia melatih mereka semua untuk mengambil identitas Karen Setman. Masing-masing dari mereka mendapatkan 1 hari dalam seminggu untuk keluar dan menjadi Karen. Sunday akan keluar pada hari Minggu, Monday pada hari Senin, Tuesday pada hari Selasa, dan seterusnya. Mereka tumbuh dengan berbagi identitas sebagai Karen. Setiap kali mereka pulang, mereka menjelaskan kepada yang lain bagaimana hari mereka berlalu. Langkah ini penting karena memungkinkan gadis berikutnya keluar dan melanjutkan menjadi Karen. Mereka semua dipasangi gelang elektronik yang diretas oleh Terence sehingga mereka semua bisa diidentifikasi sebagai Karen Setman. Gelang ini juga dipasang GPS agar lokasi mereka bisa diketahui saat mereka keluar rumah. Terence juga membuat tempat persembunyian yang bisa mereka gunakan ketika seseorang datang ke apartemen. Suatu hari Sabtu, Saturday menghadiri kontes balet, tetapi Thursday memutuskan untuk diam-diam keluar dan bermain skateboard. Jadi ketika Saturday pulang, Thursday masih belum kembali. Terence sangat khawatir. Tiba-tiba mereka mendengar ketukan di pintu dan mereka semua segera bersembunyi di tempat persembunyian kecuali Saturday. Terence segera mengambil pistol dan dengan hati-hati membuka pintu. Ternyata orang itu adalah Thursday yang telah kembali. Namun tragisnya Thursday kehilangan jari telunjuknya karena jatuh dari skateboard. Karena semua gadis harus terlihat sama, Terence memotong jari telunjuk semua gadis lainnya dimulai dari Monday. 30 tahun kemudian, ketika mereka dewasa, kakek mereka telah meninggal dan mereka juga memiliki karakteristik dan penampilan yang berbeda. Monday adalah anak pertama, dia adalah anak yang baik, anak emas, kepribadian tipe A, dan di antara semua saudara perempuan, dia yang paling menerima identitas kolektif. Tuesday adalah paranoid dan pecandu ganja, sedikit tak terkendali. Wednesday adalah yang atletis, petarung di antara mereka. Thursday adalah gadis nakal, pemberontak, dan dia menginginkan identitas dan otonomi sendiri. Friday adalah yang pintar, ahli komputer, dan para saudari hanya memiliki kehidupan, karir, dan kesuksesan mereka berkat Friday. Saturday mendapatkan kesempatan untuk bersenang-senang pada hari Sabtu, belajar di rumah, dan mungkin tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya, jadi dia adalah anak liar. Dia yang paling beruntung, dia bisa berpesta sepuasnya. Dan Sunday adalah pengasuh, dia pergi ke gereja pada hari Minggu, dan seharusnya menjadi yang paling percaya di antara mereka. Karena mereka memiliki penampilan yang berbeda, para saudari menggunakan wig dan riasan untuk menutupi fitur identitas. Suatu hari Senin, saatnya Monday keluar dari rumah, tapi dia terlalu gugup karena hari itu, Karen Setman akan memberikan presentasi di kantor untuk mendapatkan promosi. Monday menyiapkan penyamarannya. Dalam perjalanan ke kantor, di pos pemeriksaan, Monday bertemu dengan Adrienne, seorang agen CAV. Dia memeriksa identitasnya dan berbicara padanya. Sesampai di kantor, Monday bertemu Jerry di dalam lift, yang juga mengincar promosi tersebut. Jerry memberitahu Karen bahwa dia mengetahui rahasianya dan memerasnya untuk mendapatkan promosi tersebut. Pada malam hari, saudari-saudarinya menunggu Monday yang belum pulang. Mereka melacak lokasi GPS gelang Monday, tetapi anehnya keberadaannya tidak dapat dilacak. Para saudari panik dan mengira sesuatu telah terjadi pada Monday. Keesokan harinya, Tuesday pergi bekerja dan berusaha bersikap normal. Tuesday mengetahui bahwa Monday mendapat promosi dan bertemu Jerry di bar. Sebelum dia bisa menyelidiki lebih lanjut, agen CAV menahannya dan memutus komunikasinya. Di fasilitas CAV, Adrienne melihat Tuesday dibawa ke sel, di mana dia bertemu dengan Nicolette Kamen,
kepala CAV Kemen mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa Tuesday memiliki banyak saudara, dan dia tahu masih ada 5 saudara kembar di apartemennya. Lalu seorang agen CAV, bernama Yo, menangkap Tuesday dan mengancamnya dengan pisau. Di apartemen, kelima saudari yang tersisa mulai panik. Tak lama kemudian, agen CAV datang dan memasuki apartemen mereka dengan mata Karen, untuk melewati pemindai retina. Terjadi pertarungan antara agen CAV dan saudari-saudari tersebut. Para saudari berhasil mengalahkan para agen, tetapi Sunday tertembak dan dia meninggal. Keempat saudari yang tersisa menangisi kematian Sunday dan menjadi semakin tertekan. Di apartemen, Friday mengetahui bahwa mata tersebut adalah milik Tuesday, dan para saudari curiga Jerry mungkin telah mengkhianati mereka. Keesokan harinya, Wednesday pergi tanpa menyamar dan menghadapi Jerry. Namun, ternyata Jerry tidak tahu apa-apa tentang identitas Karen sebagai salah satu dari 7 orang. Yang dia tahu hanyalah bahwa Karen memiliki kontrak dengan Nicolette Kemen. Dia mengungkapkan bahwa Karen mendapat promosi ketika dia mengirim jutaan euro kepada Kemen untuk mendanai kampanyenya. Dia tidak tahu detail lainnya. Tak lama kemudian, seorang penembak jitu CAV membunuh Jerry. Jadi Wednesday segera melarikan diri dari apartemennya. Tetapi sayangnya, agen CAV, Yo, berhasil memojokkan Wednesday. Akhirnya dia menembaknya sampai mati. Di apartemen si kembar, seseorang mengetuk pintu mereka. Hanya Saturday, Friday, dan Thursday yang tersisa di apartemen. Friday dan Thursday segera bersembunyi, dan Saturday membuka pintu. Ternyata orang itu adalah Adrian, seorang agen CAV. Adrian merayu Saturday. Namun Saturday tidak mengenali orang ini. Saturday akhirnya menyadari bahwa Adrian memiliki hubungan romantis dengan salah satu dari mereka. Adrian mengundang Saturday pergi ke apartemennya. Dia meminta waktu sebentar dan masuk untuk bertemu dengan saudari-saudarinya. Thursday memberitahu Saturday untuk pergi bersama Adrian karena Adrian adalah agen CAV, sehingga mereka mungkin mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Monday. Friday juga memberitahu Saturday untuk diam-diam menyinkronkan gelangnya dengan Adrian untuk bisa meretas server CAV. Saturday akhirnya setuju dan pergi bersama Adrian ke apartemennya. Di apartemennya, Saturday menggali informasi dari Adrian. Ternyata Monday adalah orang yang telah menjalin hubungan dengan Adrian. Kemudian, Saturday diam-diam menyinkronkan gelangnya dengan milik Adrian, seperti yang disarankan Friday. Ini memungkinkan Friday mendapatkan akses ke server CAV dari rekaman video. Para saudari percaya mereka telah menemukan Monday di dalam sel. Setelah Adrian meninggalkan apartemennya, Saturday segera memberitahu Friday dan Thursday bahwa Monday adalah orang yang diam-diam berkencan dengan Adrian. Pada saat yang sama, agen CAV tiba dan membunuh Saturday di depan mata saudari-saudarinya. Tak lama kemudian, apartemen Karen digerebek oleh agen CAV yang dipimpin oleh Yo. Friday mengorbankan dirinya dengan meledakkan apartemen mereka, untuk memungkinkan Thursday melarikan diri dan menyelamatkan Monday. Sekarang, hanya 2 saudara kembar yang tersisa, Thursday dan Monday, yang masih terkunci. Adrian mendengar tentang ledakan di apartemen Karen, dan langsung pergi ke apartemen. Di sana, dia bertemu Thursday yang langsung menghadapinya di mobilnya. Thursday mengira bahwa Adrian adalah orang yang telah melaporkan Karen. Namun, Adrian tidak tahu apa-apa tentang 7 kembar ini. Adrian sekarang menyadari bahwa Karen sebenarnya adalah septuplet, dan dia mengklaim bahwa dia mencintai Monday. Dia akhirnya setuju untuk membantu Thursday menyelamatkan Monday. Adrian menyelundupkan Thursday ke markas CAV dengan membawa tas jenazah. Thursday dibawa ke dalam ruang cryosleep. Di sana, dia diam-diam merekam seorang anak yang sedang menjalani cryosleep. Alih-alih dibekukan, anak tersebut dibakar. Saat giliran Thursday, dia segera menendang petugas dan memasukkan petugas tersebut ke dalam cryosleep. Adrian membantu Thursday keluar dari ruang cryosleep, dan mereka menemukan sel tempat Monday dikurung. Namun ternyata yang berada di sel tersebut adalah Thursday, dengan salah satu matanya yang sudah diambil. Akhirnya, Adrian dan Thursday ditugaskan untuk meretas operator video, dan menayangkan video mengejutkan tentang cryosleep di acara penggalangan dana yang diadakan oleh Cayman. Sementara itu, Thursday mencari Monday. Akhirnya, Thursday bertemu dengan Monday di kamar mandi. Monday terlihat baik-baik saja. Ternyata Monday adalah orang yang mengkhianati saudari-saudarinya. Dia ingin menjadi satu-satunya Karen, dan melaporkan saudara kembarnya kepada Cayman. Monday juga mengirim sejumlah besar uang kepada Cayman sebagai suap. Thursday dan Monday bertarung di kamar mandi, dan akhirnya, Thursday secara tidak sengaja menembak Monday. Thursday kemudian menyamar sebagai Monday di acara penggalangan dana, dan Cayman tidak menyadarinya. Sementara itu, Thursday dan Adrian menyiarkan rekaman video Thursday tentang insinerasi anak-anak, membuat semua orang di acara tersebut terkejut. Pada saat itu, Cayman menyadari bahwa Thursday sedang menyamar. Dia dengan marah menghadapi Thursday dan mencekiknya. Monday, yang terluka parah, keluar dari toilet, mengarahkan senjata ke arah Thursday.
Yo menembak Monday, mengira dia berniat membunuh Cayman, dan Adrian membunuh Yo sebagai balasan. Saat kerumunan melarikan diri, Monday mengungkapkan kepada Thursday bahwa dia mengkhianati mereka karena dia hamil dengan anak-anak Adrian. Sayangnya, anak kembar, yang berarti salah satu dari anaknya akan diambil. Demi anak-anaknya, dia membuat kesepakatan dengan Cayman. Dia diam-diam mengkompromikan pengetahuan dan lokasi saudari-saudarinya yang 6 sebagai imbalan agar dia bebas dan hidup normal sebagai Karen. Tak lama setelah itu, Monday meninggal akibat lukanya. Pada akhir cerita, kebijakan satu anak dihapuskan, dan Cayman menghadapi hukuman mati. Thursday, Adrian, dan Tuesday adalah yang tetap hidup. Anak kembar Monday dan Adrian berkembang dalam rahim buatan. Saat kamera menjauh, ratusan bayi terlihat menangis dalam satu bangsal besar, sementara staf perawat merawat mereka. Dan itulah akhir dari film, What Happened to Monday. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan berikan suka untuk mendukung saluran ini. Terima kasih telah menonton.